Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan up to date ya, mengenai saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara up to date ya, seperti itu. Dan topik kita kali ini kita akan membawakan sebuah tema seperti ini ya teman-teman ya. Disinggung tadi ya langsung terbang ya. Nah kira-kira sampai kapan Pak? Tunggu ini dulu. Ternyata bandar ini tuh sudah persiapan ya. Itu di saham GoTo ya teman-teman ya. Ya perlu kalian ketahui ya bahwa kemarin ya bahwa kami itu sudah mereview mengenai dari saham GoTo terkait bahwa saham GoTo itu turun ya, dan hari ini itu kemarin ya langsung dikerek sama market maker sampai ke atas. Itu siapa? Ya, ini kita dapatkan informasi ini itu dari sini teman-teman. Ini masih baru nih, masih anget ya. Ini ditulis oleh Patrika Yasinta Desi bahwa saham GoTo ramai di koleksi asing, BBCA hingga Bukalapak banyak di Lego ya. Ya, jadi yang masuk itu adalah GoTo. Apakah betul? Ya, kita akan ungkap untuk kalian. Kira-kira sampai kapan GoTo itu bertahan atau sideways? Ya, kita akan ungkap untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya, kita buktikan. Nah, database-nya siapa yang masuk, apakah asing? Ya, ternyata JP Morgan ya teman-teman ya. Wah, ini cuman butuh orang 585. Transaksi JP Morgan dalam satu hari itu mencapai 2,4 juta lot. Dan dia cuman jual sekitar 35.000. Nah, ini retail ya. Ini retail. Nah, kira-kira apakah saham GoTo ini bandarnya sudah siap Pak Firman? Ya, ini ya kalian bisa dicek untuk bandarnya atau market makernya. Ini untuk sementara ini didominasi oleh JP Morgan atau BK. Peringkat kedua ada di YP. YP ini yang saya pakai ya, seperti itu. Dan ini cukup bagus ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kira-kira yang dalam kurun waktu 3 bulan itu siapa yang sudah punya barang? Ya, ini jadi lapaknya punya BK ya, serta AK dan juga CC ya yang mengakumulasi dari saham GoTo ini. Ya, ini memang kalau kita bicara mengenai dari market maker ini pemikiran itu beda sama retail ya. Kalau retail itu mereka lebih berambisi, lebih pingin cepat-cepat ya, cepat-cepat kaya atau pingin cepat-cepat cuan. Nah, di sisi lain bahwa untuk market maker sendiri itu lebih mengakumulasi secara konsisten ya di saat ini. Nah, kenapa kok bisa begitu Pak Firman? Ya, ini ya untuk saham GoTo ini kalau kita simak bahwa dia itu masih downtrend ya. Ini downtrend ya, downtrend. Ya, masih downtrend. Nah, masih downtrend. Ya. Nah, apakah saham GoTo ini nantinya itu dia akan pullback Pak Firman? Ya, dia akan pullback. Nah, kira-kira nunggu apa sih Pak Firman? Ya. Jadi GoTo itu dia menunggu mengenai hal ini ya, teman-teman ya. Ya. Nah, bahwa GoTo itu dia akan buyback sahamnya ya. Sekitar 3,1 triliun. Ya, ini memang dimanfaatkan statement tersebut. Ya, jadi mayoritas kayak pengendali dan lain sebagainya wajib untuk menurunkan mengenai dari saham GoTo. Nah, apakah saham GoTo ini akan di buyback ketika sahamnya itu mahal? Enggak, ya. Jadi dia di buyback ketika sahamnya itu akan turun, ya. Memang sengaja untuk dibawa turun. Ketika mau dinaikkan nggak boleh, naikkan nggak boleh. Nah, siapa yang punya kepentingan yang mengganjal mengenai dari saham GoTo ini? Nah, kalau kalian bisa simak tadi ya bahwa JP Morgan ini yang punya barang ya. Jadi mekanismenya atau tekniknya itu seperti apa? Jadi JP Morgan ini sudah masuk dulu nih. Ya, jebret.
Habis itu nanti dipasang overnya. Ya, overnya itu dipasang ya dari 68 sampai ke 75. Jadi overnya itu dipasang. Jadi nggak boleh itu dia terbang dulu ya sampai menunggu RUPS. Jadi ya nanti akan geraknya di situ. Di situ saja. Nah, apabila kalau terbang ya paling ya hanya beberapa persentase saja ya, seperti itu. Dia akan dinaikkan seperti itu sambil menunggu dia URUPS. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi bandar atau jadi market maker itu dia harus melakukan RUPS ya, yang notabene dia harus minta persetujuan dari investor. Nah, kira-kira kalian ini invest sebagai investor boleh nggak nih kalau misalkan GoTo ini atau buyback ya, seperti itu. Nah, apakah transaksi itu bisa kita lihat Pak Firman? Nah, ini ya kalian bisa disimak mengenai dari saham GoTo ini. Nah, ya. Banyak. Nah, alasan kenapa dari beberapa sekuritas ada 18 sekuritas itu menyarankan untuk beli dan hold-nya itu ada 14, sell-nya itu ada 1. Ya, average price ada di 136. Dan untuk potensinya itu ke 102 dulu. Ya, habis itu nanti ya akan diterbangkan sampai ke 100 ya. Ini untuk Trimegah Sekuritas itu menargetkan itu paling tinggi ya sekitar 200. Ya. Nih. Terus juga Nomura itu targetnya 416. Ya, ini secara real ya teman-teman. Nah, untuk secara rata-ratanya itu ada di harga 102 ya. Itu minnya ya. Seperti itu. Ini dari saham GoTo. Nah, kalian pasti khawatir ya mengenai hal ini ya teman-teman ya. Bahwa net income-nya itu dia rugi 9,3 triliun. Ya. Itu dari apa sih Pak? Kenapa kok saham GoTo itu rugi sampai segitunya? Padahal kemarin itu 39 triliun. Ya, ini. Nah, jadi GoTo itu dia menjual asetnya kepada TikTok. Ya, itu. Nah, ini hati-hati. Ini memang gojekan ya. Memang gojekan yang notabene tujuannya untuk panic selling. Ya. Seperti itu. Nah, kita fokusnya dari mana Pak Firman? Dari total penjualannya itu signifikan, naiknya itu signifikan, bahkan drastis ya. Kalau kita bandingkan di kuartal tahun 2021 ya. Ini stabil. Gross profitnya juga ikut naik, namun dari beban operasional itu kecil ya. Nah, kira-kira 19 sama ini ya hampir kecil ya. Seperti itu. Ini masih berupaya. Dan kalau kalian itu punya usaha, ya saya jamin ya ketika usaha kalian itu mau bangkrut ya kalian pasti bangkrut. Tapi GoTo ini tuh masih berupaya. Nah, ini kecerdasan dari pemimpinnya Gojek Tokopedia ya, yaitu adalah Pak Patrick Walujo. Ya, yang notabene meraji. Nah, kemarin itu bahwa saham GoTo ini tuh sempat terbang sampai ke harga 69. Dan ini sudah saya review kemarin ya, pas waktu kami telat ya, mungkin malam-malam kita postingnya ya, ternyata antusiasnya itu sangat tinggi ya. Ya, dan itu juga sangat bermanfaat juga kepada yang mengetahui karakter mengenai dari saham GoTo ini. Ya, ini tuh dikerek ke atas ya, lumayan nggak, naik 3% kalau belinya 1M. Nah, secara bid overnya itu 19,6 juta lot dan overnya 20,8 juta lot. Nah, kira-kira kalau misalkan beli ya 3,1 triliun itu prakteknya itu seperti apa Pak Firman? Jadi mereka itu nggak langsung di all in. Nggak. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok nggak di all in? Ini kan bisa menguntungkan saya, mungkin saya bisa lepas enggak. Jadi yang namanya market maker ya, khususnya GoTo sendiri ya dia akan buyback ya, dia mungkin ya masukkan dulu separuh, masukkan lagi separuh, jadi secara konsisten seperti itu ya. Ini nanti akan menguntungkan. Nah, nantinya di kuartal pertama ya, kuartal pertama dia akan positif. Nah, laporan itu dari mana? Sumbernya itu dari apa Pak? Kenapa kok Pak Firman mempunyai statement seperti itu? Nah, ini yang biasa saya katakan bahwa Indonesia ini
ada hari besar ya, yang mana momentum khususnya dari ekonomi ya di saat Lebaran ya, bahwa transaksi dari Tokopedia itu sangat signifikan ya. Nah, kalau kita lihat ya dari historinya, kalau kita lihat bahwa saham Goto ini ya, dia ketika uptrend itu di bulan ini teman-teman ya. Nih, di bulan Maret ya. Ya, ini ketika saham Goto ini tuh di bulan Maret ya, dia menunjukkan dia pullback. Apakah selalu bulan Maret Pak Firman? Enggak ya. Jadi di situ dimanfaatkan oleh JP Morgan dan lain sebagainya, itu harus pungut barang dulu ketika saham Goto ini akan diterbangkan. Loh, kenapa kok bisa seperti itu Pak Firman? Ini sebuah fenomena ya, fenomena bukan fenomena, itu sudah menjadi sebuah siklusnya. Nah, kalau kalian amati dari siklus dari saham Goto ini ya, memang dia itu masih sideways ya. Kenapa kok dia sideways-nya itu agak lama Pak Firman ya, di harga 51 sampai ke harga 143. Secara realnya ada di harga 112. Kenapa kok sideways-nya itu lama? Saya nyangkut di harga 116 Pak Firman. Ya, kembali lagi ya untuk kalian yang biasa saya katakan bahwa kalian itu di market itu kalian benar-benar investasi. Mau trading, invest, swing, ya atau scalping, itu adalah sebuah tekniknya ya berinvestasi di pasar modal. Nah, kalau kalian itu spekulan, pengennya langsung terbang dan lain sebagainya, ya kalian lihat momentum. Ya, momentumnya apa? Ketika saham Goto ini tuh turun 2 hari atau 3 hari, baru kalian bisa masuk. Nanti bisa ketika ditarik ke atas sudah bisa buang barang. Ya, itu caranya. Ya. Dan untuk secara pembelian itu jangan langsung di all in semua dana RDN-nya, tapi dibagi dulu kalian. Ya, mana untuk trading, berapa persen untuk invest, berapa persen untuk swing. Ya, kalian dibagi dulu. Nah, di situ setelah kalian itu dibagi, baru boleh mau di all in dan lain sebagainya, sesuaikan trading plan kalian. Nah, kalau misalkan itu terbangnya sampai 35% atau 80%, itu metodenya apa sih Pak caranya? Itu tekniknya itu lebih ke swing sama invest. Jadi position trading. Ya, atau style trading kalian itu enaknya yang mana? Beli, simpan, ketika turun masuk lagi, udah lupakan. Bukan lupakan, ditinggal itu enggak. Ya, biarkan nanti siklusnya itu bekerja. Nah, semua pasti nanti ya, karena di saham Goto ini banyak sekali yang nyangkut. Ya, Pak Firman nyangkut enggak? Enggak, saya enggak nyangkut. Ya, enggak nyangkut. Karena yang untuk saya pribadi, saya melakukan hal itu. Ya, ini sebuah bocoran ya untuk kalian yang sangat bermanfaat, bisa dipraktekkan secara bisnisnya ya, bahwa dari saham Goto itu saya jadikan untuk trading sendiri ada. Ya, akun saya untuk trading di saham Goto ada, swing juga ada, invest juga ada. Kalau untuk trading ya tiktokan, swing juga sama. Lah kalau invest beli aja, beli, udah. Ya, simple nggak? Simple kan? Ya, cuman mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak tahu bagaimana caranya. Nah, makanya di situ saya selalu mengedukasi di kelas kami ya, yang ada di bawah ini. Itu saya untuk menyarankan untuk diversifikasi portofolio ya, seperti itu. Di luar sana banyak yang mengatakan all in full power, all in full margin kayak gitu. Nah, boleh kalian melakukan hal itu kalau kalian itu sudah jago, timingnya sudah pas, kenali siklus pasarnya sudah oke, baru kalian bisa pakai itu. Tapi kalau belum bisa kelola dana seperti itu, ya jangan dulu. Saran saya jangan dulu. Karena untuk di saham sendiri itu tingkat risiko paling besar. Ya. Instrumen investasi itu yang paling ringan apa? Yang pertama itu adalah reksadana tetap, dua obligasi, ya. Terus pasar uang, ya. Serta yang terakhir
itu adalah saham. Ya. Ya, kayak gitu ya. Kalau kalian itu mungkin mengambil lisensi WMPP, kalian akan jumpai mengenai hal itu ya teman-teman ya. Dan itu juga saya dapatkan di perkuliahan S1 sampai di S3 mengenai hal itu ya. Ini dari saham GoTo. Nah, kira-kira ke depan ini bagaimana, ini besok itu gimana Pak Firman? Ya, saya sudah mengungkapkan mengenai dari market makernya tadi siapa yang punya barang, yaitu adalah JP Morgan, dan juga sekuritas asing itu rajin memborong dari saham GoTo. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk 8 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan. Ya, nanti ya saham GoTo ini akan diterbangkan kembali. Ya, seperti itu. Banyak netizen kami, buzzer kami itu banyak sekali. Wah, ini halu ini Pak Firman ini, atau lama-lama bakalan gila ini kayak gitu kan. Ya, karena mereka itu ya belum masuk di kelas kami. Kalau yang masuk di kelas kami ya mereka kaget-kaget. Oh, kayak gitu ya Pak Firman ya, seperti itu. Ya. Jadi ya yang namanya buzzer atau yang namanya netizen, ya mereka itu ya belum tahu. Ya, mereka didasari dari mana? Dari spekulasi. Ya, karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu cari datanya, spekulasi. Dihujat saja seperti itu. Ya, tenang aja. Oke, langsung saja Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini. Ya, saya ini tujuannya untuk investasi. Ya, berhubung channel ini usianya itu ya, yang viewer kami, yang subscriber kami, yang setia, yang loyal, itu usianya 35 tahun ke atas, mereka lebih ya, lebih passionnya itu lebih ke swing sama ke invest. Ya, dan ini saya akan spill dulu. Nanti habis ini kita ke yang strategi tradingnya ya, yang biasa untuk coba-coba untuk kalian. Oke, langsung saja. Untuk dari saham GoTo ini ya, itu kalian bisa tunggu ya di area belinya di harga 65 sampai di harga 67. Support kuat dari saham GoTo ini ada di harga 63. Kalau kalian itu pengen diskon lagi ya bisa diantri di 55 dan juga di harga 60 ya teman-teman ya, mengenai dari saham GoTo ini. Ya. Dan saham GoTo ini belum digarap ya, jadi belum bullish, masih di sideways ya. Nah, itu kalian bisa dimanfaatkan ketika saham GoTo ini turun ya, tapi kembali lagi kepada diri kalian. Kalau kalian itu emosinya itu enggak stabil, gerusa-gerusu, emosian, jangan masuk dari saham GoTo ya, nanti kalian itu kena mental ya, seperti itu. Tapi kalau dirasa diversifikasi kalian itu sudah benar, trading kalian itu sudah benar, nah, kalian bisa kelola keuangan dengan benar. Setiap bulan itu bisa cuan, ya, berapapun bisa cuan, ya, seperti itu. Net sell ya, bukan floating profit, ya. Yang saya katakan ini adalah floating net sell profit, bukan floating profit. Ini beda ya. Kalau floating profit itu kalian masih ngehold belum kejual. Ya, yang saya katakan itu adalah ya net profit sudah dijual. Nah, itu kalian bisa disimaki. Tapi kalau kalian itu mental itu nggak tahu ya, atau gerusa-gerusu, ya saya nggak rekomendasikan, berbahaya. Kenapa Pak? Karena kalian bakal cepet pensiun. Loh, pensiun? Iya, karena kalian itu ketika masuk di pasar itu bukan sebagai pembisnis, tapi penjudi. Ya, jadi spekulan, ambisius, pengen balas dendam di market, wah nanti malah berbahaya. Nah, makanya di kelas akademi itu saya di sini itu mendampingi para mereka yang kesulitan atau belum bisa mengontrol emosinya. Ya, saya selalu katakan sudah masuk berapa persen, ya, seperti itu. Kalau misalkan di situ sudah masuk 90%, dananya saya masukkan semua di saham GoTo Pak, waduh berbahaya, berbahaya. Karena untuk saya pribadi, ya selama 10 tahun ini ya, di situ saya ya pernah juga boncos dulu ya, awal-awalan itu ya, nggak tahu apa itu cara kelola keuangan ya, jadi cuman ikut-ikutan saja asal-asalan ya. Sekarang itu lebih ke diversifikasi
ya. Itu makanya di channel itu saya katakan diversifikasi manajemen risiko itu sudah sering, ya. Tinggal kalian eksekusi. Itu bagaimana sih, Pak? Ya, untuk ini ya yang sudah saya praktekkan ya untuk manajemen resiko itu di kelas kami itu sampai 2 jam loh ya. Sampai 2 jam. Itu diskusi. Ya, dari materi juga diskusi. Ya, ada beberapa macam tuh ya. Seperti itu. Nah, makanya yang sudah alumni dari akademi kami itu ya mereka sudah jago mengenai hal itu semua. Ya, dan ini saya katakan untuk kalian yang tujuannya untuk investasi jangka panjang dari saham GoTo, nah di sini ya areanya. Targetnya ada berapa, Pak? Yang namanya investasi beli tinggal tidur. Ya, tidur nanti kalian pasang TP. Ya, TP-nya ada di berapa, Pak? Ya, kalau kalian kan beli hari ini nanti jual beberapa bulan, ya kalian bisa TP nanti di harga 81. Ya, take profit ya, nyalakan itu. Ya. Dan juga di harga 92 serta di harga 110 mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk nyantai lagi ya nanti ada di harga 116. Kalau kalian sabar ya, cuman inisiatifnya untuk nabung, ya nanti kalian bisa panen di harga 200. Ya, berapa persen kalau kira-kira masuk di saat ini, Pak? Hitung sendiri. JP Morgan saja masuk. Nah, ini saham ini kan hantu, Pak. Banyak itu ya, banyak sekali yang komentar negatif dari saham GoTo ini karena mereka itu melihat ya dari ininya aja, net income-nya aja. Padahal nilai ini itu ditopang dari apa, teman-teman? Karena dia menjual dari TikTok. Ya, dijual di TikTok. Nah, inovasinya yang dilakukan GoTo ini ya dia akan buyback sahamnya kembali dan dikuasai. TikTok yang bagian lapangan, kita yang kelola dari ininya. Seperti itu ya teman-teman ya. Cerdas nggak? Iya, seperti itu ya. Di sebagai partner. Nah, oke, selanjutnya Pak Firman untuk trading bagaimana, Pak? Saya ini agak spekulan, boleh? Ya, kalian itu mainnya cepat. Biasanya anak muda itu pengennya main cepat ya. Dan khususnya yang untuk trading ya, silahkan kalian bisa ambil di harga 65 dan juga di 66. Ya, tunggu dulu ngebit. Nanti kalian bisa jual di harga 67 dan juga di 68 ya. Alumni kami, bukan alumni ya, subscriber kami yang belum nggak masuk di kelas akademi kami itu selalu nonton saya untuk tekniknya video konten ini itu ya akhirnya mereka bisa memanfaatkan momentum ya dites ya gitu, dites terus riset lagi nanti dicatat ya bahwa di bulan Maret ini kita untung berapa, net sale berapa ya. Kenapa kok saya mengatakan hal itu? Manajer investasi yang kalian ketahui ya, ya mereka kelola dana uang nasabah dari reksadana, mereka melakukan hal itu, ya karena dana kelolaan mereka itu ya lebih gede jumbo. Jadi untungnya itu bukan dalam satu bulan 2 miliar atau 3 miliar, tapi minimal itu targetnya itu 300 miliar. Nah, kira-kira kalau mau nyopet di saham GoTo ini apakah mereka itu dapat, Pak? Nah, ini GoTo ini nilai transaksinya cuma 161 miliar. Ya, kemarin pada saat JP Morgan itu masuk, transaksi dari saham GoTo ini mencapai 800 miliar. Wah, hampir 1 T loh. Wah, ini cuman gojekan dari BK ya, dinaikkan habis itu ditendang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk malam ini membahas dari saham GoTo. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian tuh bisa hijau terus ya. Oke, mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami sejak 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa, Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya, teman-teman ya. Dan ini hasil kerja tim kami di bulan Februari kemarin ya, bahwa kita itu merekomendasikan ada 39 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya itu 1, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar
77%. Jadi antara profit dan juga lossnya banyak profitnya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini ya, ini diklik saja teman-teman. Nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan lalu ini ada tulisan tombol gabung. Silahkan kalian tinggal pencet gabung saja ya. Lalu kalian bisa pilih nih ya. Di rekomendasi cuan besok ya, atau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya di antara itu. Kenapa kok pilih di antara itu Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa gabung ya teman-teman ya. Dan untuk kalian ya yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami, silahkan kalian bisa masuk di grup Telegram kami ya. Bagaimana caranya Pak? Silahkan kalian bisa diklik ya nomor WA di bawah ini boleh. Ya, kalau kalian kesulitan atau di ini ya, link ini ya saya katakan ini bit.ly kelas Pak Firman, klik saja. Nanti ikuti saja prosedurnya, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilih kelas level. Ya. Yang pertama itu kita masih ngadakan promo nih, kelas Akademi Trading Saham bulan April angkatan ke-6 itu cuma 350.000. Ya, hanya untuk 100 orang saja. Silahkan kalian itu bisa masuk. Slotnya akan penuh. Ya, bentar lagi ya. Ini promonya akan kami tutup ya sampai di bulan April saja. Habis itu nanti harganya itu menyesuaikan ya di kelas-kelas sebelah lah. Kita nggak mau ngebanding harga seperti itu. Kita cuman promo saja ya seperti itu. Terus apa Pak benefitnya ketika saya masuk di kelas Akademi Trading Saham? Kalian akan dapatkan materi, itu ada 16 materi ya dari dasar banget ya. Dan kelas ini kita agendakan pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan diadakan setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu. Jamnya berapa Pak? Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa kok di hari Sabtu dan juga hari Rabu Pak? Ya jadi di hari Sabtu itu selesai trading dalam 1 minggu. Hari Rabu itu bagaimana kerja kami selama 2 sesi trading. Ya seperti itu. Nah di kelas itu kalian bisa diskusi, Pak ini sahamnya kok narik kayak gini. Kalian bisa live tanya langsung kepada saya, dan juga diskusi dengan topik materi yang nanti ada korelasinya di saham hari itu juga ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi di situ kita nggak ngadain rekomendasi, hanya kasih tahu cara untuk deteksi saham yang bakalan terbang ya seperti itu. Nah, kita lanjut ke level 1, 2, 3. Ini itu adalah level rekomendasi saham. Ya, kalian cuma dapatkan rekomendasi dari tim kami. Kalian tinggal beli, nanti tinggal sell, untuk target price-nya juga ada. Ya, tapi ya ini ya rawan. Ya, rawan. Nah, rawannya bagaimana, Pak? Kalau kalian itu nggak tahu momentumnya, kalian cuma ngasal saja, itu agak berbahaya. Ya, tapi no problem, nggak masalah. Silahkan sesuaikan passion kalian itu enaknya yang mana. Pak saya nggak mau belajar dan saya sudah pusing Pak. Kita belajarnya nggak pusing-pusing mengenai hal angka ya, secara logis kita belajarnya ya. Kita akan bahas mengenai dari mikroekonomi dan juga makroekonomi itu bagaimana, apa korelasinya mengenai dunia pasar modal ya seperti itu. Nah terus yang level 4 itu apa Pak? Jadi itu adalah level dimana kalian cuma registrasi 1 kali saja, kan dapatkan manfaat itu dalam 1 tahun ya seperti itu. Nah untuk yang kelas prioritas itu ada pasti cuan kelas awal investor pemula, yang mana kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi saham ya. Cuman materinya kami sampaikan ketika bisanya kapan kaminya ya seperti itu. Terus kalau yang kelas medium investor pemula itu kalian bisa request jamnya kapan, mau malam pagi itu kalian bisa jajan kepada saya, boleh ya, karena itu kita menyesuaikan kalian. Dan kalau yang pasti cuan kelas pro investor pemula itu ya kalian bisa ketemu saya langsung face to face ya, diskusi seperti itu ya dalam 1 hari, dan untuk konsultasinya itu unlimited. Jadi setiap bulan kami juga memberikan sinyal-sinyal saham yang pasti cuan untuk kalian ya seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya, pada ininya kelas ini itu semua khusus untuk kalian yang nyangkut dan juga para pemula
ya, seperti itu. See you, terima kasih.